Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pelajaran atau mata kuliah strategi pemasaran. Kali ini untuk strategi pemasarannya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai komunikasi pemasaran. Ya, silahkan disimak untuk komunikasi pemasarannya. Ya, komunikasi pemasaran, kalau kita tilik dari pengertian komunikasi, komunikasi itu secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Menurut Ruben dan Stewart tahun 1998 di halaman 16, human communication is the process through which individuals in relationships, groups, organizations, and societies respond to and create message to adapt to the environment and one another. Menurut Harold Laswell, the structure and function of communication in society, who says what in which channel to whom with what effect. Jadi menurut Laswell ada 5 unsur, yaitu komunikator, siapa yang mengatakan, pesan, mengatakan apa, media, melalui saluran atau channel atau media apa, komunikan, kepada siapa, dan efek, dengan dampak atau efek apa. Unsur-unsur dalam proses komunikasi, kalau kita lihat di sini ada pengirim, penggunaan kode, media, penafsiran kode, penerima, kemudian tanggapan dan umpan balik. Ya, di tengahnya terdapat ada kegaduhan di sini. Ya, kegaduhan di sini maksudnya ada beberapa halangan atau rintangan yang mungkin saja terjadi dalam unsur-unsur proses komunikasi tersebut. Kemudian yang kita lihat di sini pula adalah persepsi. Apa itu yang dimaksud persepsi? Ya, persepsi itu adalah cara pandang. Ya, cara pandang setiap orang itu pasti akan berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, apa yang Anda lihat di gambar pertama ini? Ya, di gambar pertama ini Anda bisa lihat, ya mungkinan ada bisa dua gambar, yaitu pertama gambar wanita muda dan juga yang kedua adalah gambar wanita tua. Ya. Pada gambar kedua yang Anda lihat mungkin di sini adalah orang yang sedang bertatap muka ataupun sebuah kaki meja. Pada gambar ketiga, apa yang Anda lihat selanjutnya? Ya. Di gambar keempat, gambar kelima dan gambar keenam, silakan Anda telah sendiri. Ya. Berikutnya ini juga ada gambar-gambar seperti itu yang menandakan bahwa persepsi setiap orang pasti akan berbeda-beda. Ya. Nah, 6 hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi. Buat pesan Anda sesederhana mungkin. Fokuskan pada gaya hidup mereka, tekankan pada nilai yang ditawarkan, ceritakan pengalaman orang lain, gunakan kalimat yang menyentuh emosi, terus lakukan komunikasi. Kemudian kita lihat di sini juga ada 5 kegagalan dalam komunikasi, yaitu gagal mengenai sasaran, kurang meyakinkan target pasar, tidak memberikan solusi, komunikasi terlalu berlebihan, dan pesan utama tidak tersampaikan. Kemudian kita lihat juga ada fungsi komunikasi menurut William I. Gordon dalam Dedi Mulyana tahun 2005, halaman 5 sampai 30. Yaitu pertama sebagai komunikasi sosial. Kemudian juga ada sebagai komunikasi ekspresif.
sebagai komunikasi ritual dan sebagai komunikasi instrumental. Tujuan mempelajari komunikasi menurut Ruben and Stewart tahun 2005 halaman 1-8 kalau kita lihat di sini adalah pertama, komunikasi adalah fundamental dalam kehidupan kita, yaitu hal yang mendasar ya dalam kehidupan kita. Komunikasi adalah merupakan suatu aktivitas kompleks. Kemudian komunikasi juga adalah vital atau penting untuk suatu kedudukan atau posisi yang efektif. Suatu pendidikan yang tinggi tidak menjamin kompetensi komunikasi yang baik. Komunikasi adalah populer. Komunikasi pemasaran, sarana yang digunakan perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung, tentang produk dan merek yang mereka jual. Nah, fungsi komunikasi pemasaran mungkin sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, kita bahas lagi sedikit di sini adalah konsumen dapat diberitahu atau ditunjuk bagaimana dan mengapa sebuah produk digunakan oleh orang seperti apa dan di mana serta kapan. Konsumen dapat belajar tentang siapa yang membuat produk dan apa yang dipertahankan perusahaan dan merek. Dan konsumen dapat diberikan satu insentif atau imbalan untuk percobaan atau penggunaan. Tujuan komunikasi pemasaran, kalau kita lihat di sini, membangkitkan keinginan akan suatu kategori produk atau jasa. Brand awareness, kepedulian atau keengehan terhadap suatu merek ya. Intention, penguatan ya. Dan memfasilitasi pembelian. Kemudian juga kita kenal model komunikasi pemasaran di sini adalah ada model makro dan model mikro. Proses model makro kita lihat di sini perhatian yang selektif dengan memberikan pesan iklan ya yang menjelaskan mengapa para pengiklan kadang-kadang berbuat apa saja untuk menarik audiens melalui ketakutan, musik, daya tarik seksual, atau berita utama yang tebal yang menjanjikan sesuatu. Penyimpangan selektif, penerima akan mendengarkan apa yang sesuai dengan sistem keyakinannya, akibatnya penerima sering menambahkan sesuatu yang tidak ada pada pesan tersebut. Dan ikatan selektif, orang-orang hanya akan menyimpan lama dalam ingatannya sebagian kecil pesan yang sampai kepada mereka apabila mereka menerima. Kemudian kita lihat proses model mikro. Dengan melihat tanggapan pelanggan sehingga proses komunikasi didasarkan pada tugas komunikator, yaitu kesadaran, pengetahuan, kesukaan, kelebihsukaan atau preferensi, keyakinan, dan pembelian. Mengembangkan komunikasi yang efektif, identifikasi audiens sasaran, yaitu seperti kita mengetahui target pasar kita. Ya, menentukan tujuan komunikasi. Kemudian merancang komunikasi, memilih saluran komunikasi, dan menetapkan anggaran total komunikasi pemasaran. Identifikasi audiens sasaran, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi audiens. Ya, mengidentifikasi hal yang harus dilakukan oleh komunikator. Menentukan tujuan komunikasi, kebutuhan kategori, kesadaran merek, sikap merek, dan maksud pembelian merek tersebut. Merancang komunikasi, kebutuhan kategori, kesadaran merek, sikap merek, maksud pembelian merek, strategi pesan, strategi kreatif, dan sumber pesan. Memilih saluran komunikasi. Saluran komunikasi pribadi di mana melibatkan dua atau beberapa orang yang berkomunikasi langsung, satu sama lain dengan tatap muka, satu orang dengan audiens melalui telepon atau melalui email. Saluran komunikasi non-pribadi, komunikasi yang diarahkan pada lebih dari satu orang dan mencakup media, promosi penjualan,
acara-acara khusus, dan pemberitaan. Integrasi saluran komunikasi. Menetapkan anggaran total komunikasi pemasaran. Metode kesanggupan, yaitu perusahaan menetapkan anggaran promosi berdasarkan kesanggupan perusahaan tersebut. Metode persentase penjualan. Perusahaan menetapkan pengeluaran promosi berdasarkan persentase hasil penetapan penjualan. Metode keseimbangan persaingan, anggaran promosinya untuk mencapai keseimbangan kekuatan suara dengan para pesaing. Metode tujuan dan tugas mengembangkan anggaran promosi dengan mendefinisikan tujuan, menentukan tugas-tugas, dan memperkirakan biaya dalam melaksanakan tugas-tugas itu. Kita lanjutkan jenis bauran komunikasi pemasaran, yaitu iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemberitaan, acara khusus, dan pengalaman pemasaran langsung penjualan pribadi. Ini sudah kita singgung pula di pertemuan sebelumnya. Ya, kalau iklan di sini, kalau kita bisa lihat ada bagaimana iklan itu daya sebar dan daya ekspresi yang besar serta impersonalitasnya. Ya, jadi kita bisa lihat, Anda bisa baca di sini daya sebar iklan memungkinkan penjualan mengulangi pesan berkali-kali. Nah, ini seperti ini. Ya, daya ekspresi yang besar, iklan memberikan peluang untuk mendramatisir perusahaan tersebut dan produknya melalui penggunaan cetakan dan sebagainya. Impersonalitas, pendengar tidak merasa wajib perhatikan atau menanggapi iklan. Ya. Promosi penjualan juga kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, ada komunikasi, insentif, dan ajakan. Humas atau hubungan masyarakat dan pemberitaan, di sini bisa kita lihat ada kredibilitas yang tinggi, kemampuan menangkap pembeli yang tidak hati-hati, dan dramatisasi. Ini silakan Anda baca sendiri secara detail. Acara khusus dan pengalaman, di sini ada relevan, terlibat, dan implisit. Ya. Pemasaran secara langsung juga sudah kita bahas, disesuaikan dengan orangnya, kemudian ada mutakhir, ada interaktif. Personal selling atau penjualan pribadi juga sudah kita bahas, interaksi pribadi, perkembangan hubungan, tanggapan. Ya. Nah, faktor yang mempengaruhi bauran komunikasi pemasaran. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pertama, jenis pasar produknya. Kemudian tahap kesiapan pembeli dan tahap siklus hidup produk dan tahap penurunan. Ya. Strategi pemasaran, pemilik perusahaan sering menginspirasi kepercayaan pelanggan dengan menghadirkan kisah pribadi yang menyebabkan penciptaan bisnis. Sebuah bisnis dengan jelas menyajikan produk-produknya bersama dengan manfaat pelanggan yang diproyeksikan. Bisnis mengilustrasikan mengapa produk lebih unggul dari produk para pesaing. Sebuah perusahaan memanfaatkan testimoni pelanggan untuk menyoroti nilai produknya. Sebuah bisnis seringkali menimbulkan goodwill atau nama baik pelanggan dengan mengembangkan lembar informasi pada topik berfokus pada pelanggan. Ya, jadi kita lihat di sini komunitas pemasaran dan merek, ya ada tabelnya, sudah pernah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian pengertian komunikasi pemasaran terpadu juga sudah kita bahas, ya. Elemen komunikasi pemasaran terpadu yaitu kita menggunakan ada situs atau web, iklan, pemasaran online, pameran produk, dan pemasaran langsung. Ya, ide pokok pemasaran terpadu. Ya, di sini ada komunikasi pemasaran yang bersifat one voice atau satu suara. Kemudian juga ada komunikasi yang berintegrasi. Ya, komunikasi di sini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan brand awareness atau pencitraan produk yang baik saja, namun juga harus dapat menghasilkan penjualan yang baik. Ya, sampai di sini saja untuk pertemuan kita kali ini. Ya, silakan kalian pelajari dan kalian simak kembali video ini, kemudian kalian laksanakan tugasnya. Ya. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.